Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan menjawab soal cerita pada soal matematika. Baik, saya akan share materi pertanyaan nomor 1. Nah, di sini ada satu pertanyaan terkait dengan soal matematika. Soal 1. Andi dan Budi menabung di bank dengan jumlah uang yang sama. Jadi Andi dan Budi ini menabung di bank, nilai uang yang ditabungkan sama. Andi mendapat bunga 5% per tahun, sedangkan Budi mendapat bunga 8% per tahun. Ya, jadi banknya beda nih. Oke. Jika setelah 1 tahun, selisih bunga yang diterima mereka adalah 60.000, berapa jumlah uang yang ditabung masing-masing? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi ada si Andi menabung di bank A, Budi menabung di bank B. Si Andi dapat bunga 5% di bank A, Budi mendapat bunga 8% di bank B. Nah, selisih bunganya yang diterima oleh mereka itu adalah 60.000. Ya, pastinya si Budi nerima bunga lebih gede dong daripada si Andi. Selisihnya itu sampai 60.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah uang yang ditabung oleh si Andi dan Budi? Nah, ini pertanyaan menarik. Langkah yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah menentukan. Ya, ini pembahasannya ya. Saya masukkan ke pembahasan. Oke, selisih bunganya dulu. Nah, si Andi kan si Budi bunganya 8%. Si Andi 5%. Ya udah, berapa sih selisihnya? 8% dikurangi 5%. Selisihnya adalah 3%. Oke, kan yang ditanya selisihnya. Kan diketahui selisihnya itu beda 60.000. Nah, setelah itu Anda tentukan. Kan dari soal, oh berarti kalau selisih 3% itu beda bunganya itu sampai 60.000. Ini dapat dari soal. Oh, kalau begitu 3% sama dengan 60.000. Oke, langkah berikutnya. Nah, kalau 3% aja 60.000, pertanyaannya adalah berapa kalau 1%? Ya nggak? Nah, 1% itu sama dengan 60.000 dibagi 3, gitu ya. Nah, ini rumusnya. 1% sama dengan 60.000 dibagi 3. Oke. Nah, eh, lalu berapakah nilainya? 60.000 dibagi 3. Karena kan kalau 3% 60.000. Berarti kalau 1%, ya udah 60.000 aja dibagi 3. Iya nggak? Itu logikanya. Nah, 60.000 dibagi 3 itu adalah 20.000. Oke? Nah, berarti kalau bunganya 1%, dia dapat 20.000. Nah, pertanyaannya, total jumlah tabungannya yang ditabung itu. Berarti total jumlah tabungannya itu kan 100%. Ya nggak? Nah, 100%, kalau 1% aja 20.000, kalau 100%, berarti kan 1 juta. Dapat dari mana, Pak? 100% dikali 20.000. Dapat 1 juta rupiah. Oke? Nah, berarti jawabannya itu adalah yang mana? Yang D, yaitu 1 juta rupiah. Ini ya, jawabannya adalah yang D, 1 juta rupiah. Mudah ya? Berarti jumlah uang yang ditabung oleh si Andi dan Budi masing-masing itu adalah 1 juta rupiah. Ya, oke. Ini soal pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini terkait dengan sistem
persamaan linear dua variabel atau yang disebut sebagai SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Soalnya seperti ini. Harga dua buku dan tiga pensil adalah 27.000. Ya. Jadi Anda membeli dua buku dan tiga pensil, harganya adalah 27.000. Harga tiga buku dan dua pensil itu adalah 28.000. Nah, berarti Anda kalau beli tiga buku dan dua pensil, itu total harganya adalah 28.000. Pertanyaannya, berapakah harga satu buah buku? Ya, A 4.000, B 5.000, C 6.000, D 7.000, E 8.000. Nah, ini menarik ya soalnya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bahas ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah yang C nih. Ya, tapi perlu kita bahas. Oke. Pembahasannya, bentar. Oke. Dah. Oke. Misalnya, ya, jadi kalau misalkan kita buat permisalan, ya, B, jadi kalau ada notasi B itu adalah harga bukunya, ya. Kemudian P itu adalah harga pensil, ya. Kalau B merepresentasikan harga buku, kalau P merepresentasikan harga pensil. Dari mana B? Ya, kita singkat saja buku B, pensil P. Nah, ya, oke. Nah, jika diketahui persamaan. Nah, di sini kan ada dua persamaan. Persamaan pertama adalah dua buku dan tiga pensil, 27.000, gitu kan. Berarti kan 2B dan 3P itu nilainya adalah 27.000. Maka kita tulis persamaannya seperti ini. Nah, 2B dan 3P itu nilainya 27.000. Nih, dua buku dan tiga pensil nilainya adalah 27.000. Oke. Kemudian persamaan kedua, ya, tiga buku dan dua pensil harganya 28.000. Nah, kita bikin persamaan yang kedua. Oke, tiga buku, dua pensil harganya adalah 28.000. Oke, persamaannya. Langkah berikutnya adalah kita kalikan, ya. Kenapa? Supaya sama. Ya, misalkan persamaan satu ini kita kalikan saja tiga. Ya, misalkan 2 dikali 3, 6B. Oke. 3 dikali 3, 9P. Ya enggak? Kemudian 27.000 dikali 3, 81.000. Supaya salah satu variabel ada yang bisa dicoret. Makanya kita kalikan 3. Kenapa? Karena ini yang atas 2, yang bawah 3 nggak bisa dicoret nih. Yang 3, yang atas 3, yang bawah 2 nggak bisa dicoret nih. Makanya yang atas kita kalikan 3 semuanya. Oke? Nah, bagaimana dengan variabel 2 yang di bawahnya? Kita kalikan juga. Kalikan saja dengan 2. Ya. Berarti 3B dikali 2, jawabannya adalah 6B. Kemudian 2P dikali 2, jawabannya adalah 4P. 28.000 dikali 2, jawabannya adalah 56.000. Nah, kalau sudah dikali, ada yang dikurangkan habis nggak? Ada. Yaitu 6B dikurangkan dengan 6B, itu hasilnya akan 0. Ya, sehingga kalau B-nya kita habiskan, maka kita bisa tahu deh P-nya berapa, ya, atau pensilnya berapa gitu ya. Langkah berikutnya, nah, kita kurangkan, ya. Persamaan pertama kita kurangkan dengan persamaan kedua, ya. Oke, kita kurangkan. Berarti persamaan pertama 6B ditambah 9P sama dengan 81.000 kan? Oke, berarti 6B ditambah 9P. Oke, dikurangi persamaan kedua, 6B ditambah 4P. Oh, persamaan kedua, 6B ditambah 4P. Ya enggak? Dikurangi. Oke, kemudian yang sebelah kanannya 81.000 dikurangi 56.000. Gitu kan? Mudah. Ya. Kemudian 6B ditambah 9P dikurangi 6B ditambah 4P
sama dengan 81.000 dikurangi 56.000. Nah, sehingga kita lanjutkan prosesnya. Nah, 6B dikurangi dengan 6B kan habis. 0. Iya nggak? Nah, tinggal 9P dikurangi 4P. Berapa 9 dikurangi 4? 5P. Oh, ya udah, 5P. Gitu ya. Nah, 81.000 dikurangi 56.000 berapa? Oh, 81.000 dikurangi 56.000 25.000 hasilnya. Gitu, ya. Oke, ya udah 5P sama dengan 20.000. Nah, berapakah P-nya? P-nya adalah 5.000. Dapat dari mana, Pak? 25.000 dibagi 5. Dapat 5.000. Ya. Berarti pensil atau P itu 5.000. Sehingga dari 5.000 ini kita ingin tahu berapa sih harga buku. Gampang. Kita substitusi aja P-nya yang 5.000 ke persamaan yang pertama. Boleh, Pak. Persamaan kedua? Boleh. Kamu pilih aja. Kita substitusi ke persamaan yang pertama dulu aja. Nah, sehingga didapatkan di persamaan pertama kan 2B ditambah 3P 27.000, ya enggak? Nah, kebetulan P-nya udah diketahui nih 5.000. Ya udah kita tinggal masukkan. Berarti 2B ditambah 3 kali P. Nah, P-nya kan 50.000. Sama dengan 27.000. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berapa nilai B-nya. Nah, nilai B-nya itu adalah 2B. 3 kali 5.000 kan 15.000, ya enggak? Ya, sama dengan 27.000. Kemudian 15.000-nya dipindahin ke kanan. Positif jadi negatif. Ya enggak? Ya, sehingga didapatkan 2B sama dengan 27.000. Sorry, 12.000. Dapat dari mana Pak 12.000? 27.000 dikurangi dengan 15.000 dapat 12.000. Nah, dari sini kita bisa tahu berapakah B-nya. Oh, B adalah 12.000 dibagi 2, ya enggak? Nah, B-nya itu adalah 6.000. 12.000 dibagi 2 adalah 6.000. Sehingga kalau misalkan ditanya, berapakah harga satu buah buku? Oh, harga satu buah buku berarti adalah 6.000 rupiah. Sehingga jawabannya yang mana nih? Jawaban yang benar adalah yang C, 6.000 rupiah. Ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang C, 6.000 rupiah. Oke, itu soal yang kedua. Berikutnya adalah soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini deret. Oke, deret. Ya. Jadi soal deret ini mudah sekali ya kita kerjakan. Jadi kalau ada di ujian, nanti kalau misalkan ada soal deret, Anda kerjakan. Oke? Sebuah barisan aritmetik memiliki suku pertama 7. Jadi angka pertama 7. Suku ke-10 43. Berarti angka yang ke-10 itu adalah nilainya 43. Ya, berarti 7 titik 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 sampai angka ke-10 43. Nah, pertanyaannya, berapakah angka yang ke-20 atau suku ke-20? Nah, inilah yang disebut sebagai soal deret. Jawabannya A 60, B 67, C 75, D 82, E 90. Oke? Nah, eh, untuk menjawab soal ini, kita lakukan pembahasan. Ya, sebenarnya jawabannya adalah B 67. Cuman kan perlu kita bahas. Ya, bagaimana mendapatkan 67? Oke. Nah, untuk mendapatkan 67, kita lakukan hal ini, pembahasan. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah ada rumus yang namanya suku ke N. Nah, kok begitu? Kan pertanyaannya suku ke 20. Berarti 20 itu adalah N. Berapakah suku ke N? Nah, di sini Anda perlu menghafalkan rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali D. Gitu jawabannya. Ya, rumusnya. Berarti suku ke N itu adalah A plus N min 1 dikali D. Ya, berarti suku ke N itu berarti kan suku ke berapakah suku ke 20. Nah, caranya mudah.
Jadi diketahui dari soal nih. Dari soal ini diketahui kan. Suku ke-10, 43. Nah ini, suku ke-10 kan nilainya 43. Oke. Kemudian dari soal diketahui suku ke A sama dengan 7. A itu apa sih Pak? A itu adalah suku yang pertama. Ya, suku yang pertama itu 7. Ya. Kemudian yang berikutnya diketahui. Oh, kalau begitu kita masukkan ke rumus yang tadi. Suku ke N itu adalah A plus N min 1 dikali D. Nah, yang ditanyakan itu suku ke berapa? Suku ke 20. Ya. Nah, di sini diketahui, jangan 20 dulu ya. Ya. Suku ke 10 kan 43. Ya enggak? Suku ke 10 kan nilainya 43. Ya udah kita cobakan saja ke suku ke 10. Jadi, UN-nya itu adalah 43. A-nya kan suku pertama 7. Ya. Kemudian N min 1. Nah, karena kan ini 10. Berarti 10 dikurang 1 berapa? 9. Ya. Dikali dengan D. N min 1, 9 dikali D. Lah, kita ingin mencari D-nya. Ya. Berarti kan 36 dapat dari mana? Ya, angka 7 dipindahkan ke kiri. Jadi 36 dikurangi 7. Sorry, angka ke-7 dipindahkan ke kiri. Jadi 43 dikurangi 7. Jawabannya adalah 36. Kemudian sama dengan 9D. Nah, kalau misalkan 36 itu 9D, berapakah D-nya? D-nya itu adalah 36 dibagi 9. Ya, 36 dibagi 9 nilainya adalah 4. Oh, berarti D-nya adalah 4. Nah, pertanyaannya adalah berapakah suku ke-20? Berarti U20 gitu ya. Nah, kita masukkan lagi nih ke rumus yang ini. Berarti U20 sama dengan A plus 20 dikurangi 1 dikali dengan D. Ya. Nah, oke. Kita dapatkan D-nya. Nah, now suku ke-20. Ya. Berapakah suku ke-20? Suku ke-20 itu U20 sama dengan 7 ditambah 19 kali 4. 7 itu apa? Suku pertama. A. Suku pertama kan 7. Ya kan? Kemudian 19 dari mana? N min 1 kan kita lagi cari N. N-nya itu kan 20. 20 kurang 1, 19. Dikalikan dengan D. Oh, D itu apa? D itu adalah D yang tadi yang kita cari. Nilainya 4. Ya udah, dikalikan 4. Berarti suku ke-20, 7 plus 76 sama dengan 67. Berarti berapakah suku ke-20? Suku ke-20 jawabannya adalah 67. Jawabannya adalah yang B, 67. Mudah ya? Ya, semoga kita pembahasan soal ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu untuk Wasnya dan Manisa di Hong Kong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.